Penggunaan sumber daya alam untuk tujuan pembangunan ekonomi terkadang membawa konsekuensi balik pada alam dan manusia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam tropis yang besar, yang juga merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Perkembangan kelapa sawit setidaknya harus sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Malah yang terjadi sebaliknya. Seringkali pembukaan lahan menjadi kebun kelapa sawit menyebabkan berbagai dampak seperti persoalan lingkungan, sosial dan konflik, dan HAM. Selain itu, satu lagi yang jarang dibahas terkait perkembangan kelapa sawit. Persoalannya tidak hanya datang dari rantai pasok buah. Ternyata ada persoalan struktur pasar yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat yang justru menguntungkan segelintir konglomerat dalam industri sawit ketimbang petani sawit kecil. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil terbesar di dunia, ternyata fakta menunjukkan bahwa mayoritas lahan sawit yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir grup konglomerat besar saja. Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, area yang ditanami kelapa sawit bertumbuh hingga 82% dari luas awal di tahun 2007. Bisa dibayangkan bahwa dalam waktu 10 tahun ada 10 area yang sama besar dengan Bali telah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Di Indonesia, Riau menjadi provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar, yaitu sebesar 3,3 juta hektar. Sumatera di urutan kedua dan Kalimantan Barat di urutan ketiga. Perlu diketahui, data luas tutupan sawit di Indonesia masih menjadi pro dan kontra sehingga cenderung politis. Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian secara resmi merilis data tutupan kelapa sawit di Indonesia hingga akhir tahun 2019 mencapai 16,38 juta hektar. Dari total luasan ini, 6% diusahakan oleh badan usaha milik negara, 54% diusahakan oleh swasta, dan 40% diusahakan oleh perkebunan rakyat yang terdiri dari 30% petani plasma dan 70% petani swadaya. Komposisi luas perkebunan kelapa sawit yang didominasi oleh penguasaan korporasi swasta ini sangat jomplang dengan yang dikuasai oleh rakyat. Hasil kajian Komisi Persaingan Usaha tentang evaluasi kebijakan perkebunan kelapa sawit menunjukkan adanya indikasi praktik oligopoli di mana perusahaan swasta menguasai 52,73% dari total luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Dan ternyata dari total luasan ini hanya 5 korporasi besar saja yang menguasai sekitar 25,27% dari total luasan lahan perkebunan kelapa sawit. TUK Indonesia juga dalam kajiannya tentang taipan sawit menelusuri pihak swasta yang menguasai lahan kelapa sawit paling besar dan menemukan bahwa 25 grup pengusaha besar yang tercatat dalam Bursa Efek menguasai 3,4 juta hektar lahan perkebunan sawit hingga akhir tahun 2017. Beberapa nama perusahaan besar itu adalah jumlah luas sawit dan jumlah produksi CPO menunjukkan laba fantastis yang diperoleh segelintir perusahaan sawit. Terdapat sejumlah nama besar yang mengendalikan 25 grup perusahaan sawit seperti Eka Cipta Wijaya, Antoni Salim, Theodor Permadi Rahmat Winarto Utomo. Tidak dapat dipungkiri, kekuatan modal yang dimiliki segelintir konglomerat sawit
mendorong penguasaan lahan skala besar yang terintegrasi pada pabrik pengolahan yang diekspansi di wilayah sentra sawit saat ini berpotensi akan melemahkan posisi sawit rakyat yang berimbas tersingkirnya petani kecil dalam rantai pasok atau suplai TBS kelapa sawit maupun dalam pasar minyak sawit dunia. Kondisi inilah yang berdampak pada ketergantungan petani kecil yang sangat tinggi pada keberadaan tengkulak atau loading ram sawit yang mulai menjamur di seluruh wilayah sentra sawit di Indonesia hingga melemahnya posisi tawar kelembagaan tania atau koperasi petani. Dengan potensi produksi sawit yang besar dari sawit, pemerintah Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi sawit melalui program mandatori biodiesel, yaitu pencampuran minyak sawit dan bahan bakar solar. Bahkan dalam pidato sidang tahunan, Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020 disampaikan bahwa D100 yang merupakan bahan bakar nabati biodiesel yang dibuat dari 100% minyak kelapa sawit sedang uji produksi. Seiring dengan target yang terkesan ambisius ini, pada tahun 2018, lewat peraturan Presiden nomor 66 tahun 2018 merevisi Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang pengumpulan dan penggunaan dana kelapa sawit untuk biodiesel, pemerintah mengklaim berhasil mengembangkan B20 dan menekan impor minyak dan gas serta berhasil menghemat keuangan negara. Pertanyaannya, berdasarkan kajian SPKS, jumlah pungutan ekspor pada tahun 2020 diestimasikan sebesar 20,86 triliun rupiah dan jumlah subsidi biodiesel pada tahun 2020 diestimasikan sebesar 28,07 triliun rupiah. Dan defisit anggaran subsidi terhadap pungutan ekspor diestimasi sebesar 7,2 triliun rupiah. Dalam mekanisme hilirisasi minyak sawit menjadi biodiesel, Badan Usaha BBM atau BUBBM harus mendapatkan izin usaha untuk menjalankan kegiatan pengolahan dan atau niaga minyak dan gas bumi dengan komoditi BBM jenis minyak solar yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021. Dalam peraturan yang sama juga mengatur alur penentuan BUBBM dan BUBBN yang ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE. Masih dalam permen yang sama, BUBBM telah diberi mandat untuk melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis solar. Namun, sebelum melakukan pencampuran, BUBBM menjalankan pengadaan BBN jenis biodiesel yang diproduksi oleh BUBBN. Namun dalam kenyataannya, terlihat bahwa aturan penunjukan langsung ini hanya formalitas semata. Karena dalam 4 tahun terakhir, yaitu 2018 sampai 2021, tidak terdapat perubahan pelaku usaha yakni BUBBM dan BUBBN.
Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menunjukkan jumlah produksi biodiesel nasional tahun 2018 saja sebesar mereka menyuplai biodiesel untuk BU-BBM seperti selama 2018 hingga 2021, persentase total alokasi volume yang dimiliki oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Musimas, PT Sinarmas Bioenergi, dan PT Smart Tbk dari seluruh BU-BBM tergambar dalam diagram. Secara tren, penguasaan alokasi volume BBN pada 5 perusahaan di atas mengalami kenaikan pada 2018 hingga 2020 dan penurunan pada 2021 kecuali PT Wilmar Bioenergi Indonesia. Dari data ini dapat dilihat perbandingan penguasaan alokasi antara PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Smart Tbk. Namun, seperti apapun gambaran alokasi di antara kelima perusahaan tersebut, yang pasti kemunculan nama perusahaan-perusahaan ini, khususnya PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Smart Tbk, dan PT Musimas pada 2018 hingga 2021 mengindikasikan adanya struktur pasar oligopoli dalam kegiatan usaha Badan Usaha Bahan Bakar Nabati atau BBN sebagai pemasok biodiesel yang bersumber dari kebijakan pemerintah dan praktek integrasi vertikal yang terjadi pada kegiatan produksi biodiesel. Karena dari beberapa perusahaan tersebut juga bagian dari BU-BBN. Atau dengan kata lain, beberapa badan usaha BBN melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sederhananya, dalam kegiatan usaha sebagai produsen dan pemasok biodiesel kepada badan usaha BBM, sejumlah badan usaha BBN dalam proses produksinya mendapatkan pasokan bahan baku dari perusahaan perkebunan kelapa sawit kelompok usahanya sendiri, seperti pada kelompok usaha PT Wilmar, PT Musimas, dan PT Smart. Sehingga di samping badan usaha tersebut menguasai produksi dan pemasokan biodiesel kepada badan usaha BBM, perusahaan juga menguasai pasokan dari bahan baku biodieselnya. Kegiatan penguasaan yang dilakukan oleh badan usaha BBN atas sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa, di mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, disebut dengan integrasi vertikal. Menurut Serikat Petani Kelapa Sawit, praktik oligopsoni yang didukung oleh integrasi vertikal dengan BU-BBM memungkinkan perusahaan tersebut mengendalikan harga atas barang dan atau jasa, sehingga ekonomi pekebun swadaya dan kemitraan di level akar rumput sepenuhnya bergantung pada praktik tersebut. Selain itu, kenyataan ini memunculkan kesimpulan bahwa klaim program biodiesel menyejahterakan petani patut disanggah, mengingat besarnya penguasaan sawit perusahaan tersebut dari hulu ke hilir. Kita tentu bertanya tentang skeptis, apakah TBS sawit untuk biodiesel berasal dari kebun-pekebun swadaya dan kemitraan yang umumnya adalah masyarakat biasa dengan kepemilikan lahan terbanyak 2 hektar are per kepala keluarga? Kalau iya, seberapa besar persentasenya dibandingkan dengan pemerolehan buah dari kebun perusahaan itu sendiri?
Di sini kita masuk pada isu mengenai penguasaan lahan sawit oleh perusahaan dan ketimpangan yang dimunculkannya. Praktik oligopsoni dan integrasi vertikal yang merupakan bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengarahkan perusahaan seperti PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Smart Tbk, dan PT Musimas melakukan penambahan penguasaan lahan kelapa sawit. Agar monopoli pasokan tetap terjaga, perluasan lahan merupakan kunci utama. Di sini jelas bahwa luas lahan di atas telah melampaui batas. Timbul pertanyaan, apakah peningkatan penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan melalui proses akuisisi atau merger secara diam-diam? Lagi-lagi, menurut KPPU dalam ringkasan eksekutif penelitian persaingan usaha terkait kemitraan di kelapa sawit 2020, dijelaskan bahwa perusahaan besar swasta mendominasi penguasaan lahan sawit yang mencapai 53%, perusahaan besar negara menguasai 6%, dan sawit rakyat sebanyak 41%. Praktik penguasaan lahan dan penguasaan produksi hingga penyaluran BBN oleh segelintir korporasi sawit yang terintegrasi sebagai badan usaha BBN telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan melanggengkan praktek integrasi vertikal.